Baiklah, sekarang kita masuk ke bab 5, yaitu bersepakat melalui negosiasi. Jadi hari ini kita akan belajar teks negosiasi. Yang akan kita pelajari adalah mulai dari pengertian, ciri-ciri, dan sebagainya. Kita mulai dari bagian A. Apa itu negosiasi? Negosiasi kita sudah sering mendengar kata ini, nego. Berarti ada yang mau dinego, ada yang mau ditawar. Berdasarkan teks KBBI sendiri, Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain, antara satu kelompok dengan kelompok lain. Jadi negosiasi itu adalah tawar-menawar di mana proses ini terjadi karena ada perbedaan kepentingan. Negosiasi sendiri bisa dibedakan berbagai jenis. Berdasarkan situasinya ada negosiasi formal. Berarti dia diformalkan. Dia resmi. Ada undang-undang atau hukum yang mengikuti. Ini biasanya adalah ada nota hukumnya. Sementara negosiasi informal ini berlangsung begitu saja tanpa diikuti nota hukum atau catatan hukum jika ada yang melanggar perjanjian. Ini biasanya terjadi di pasar, tawar-menawar, dan sebagainya. Sementara itu berdasarkan dampaknya untung atau rugi ada 4 negosiasi. Untung-untung, untung rugi, rugi untung, atau rugi-rugi. Oke, untung rugi, ada untung lalu rugi, ada rugi lalu untung, ada untung-untung atau win-win, ada rugi-rugi atau lose-lose. Yang pertama adalah negosiasi kolaborasi. Yang kedua adalah negosiasi dominasi. Yang ketiga adalah negosiasi akomodasi. Dan yang terakhir adalah negosiasi menghindari konflik. Negosiasi kolaborasi sendiri adalah dia sifatnya untung-untung. Sementara negosiasi dominasi adalah untung-rugi. Negosiasi akomodasi, rugi-untung. Negosiasi menghindari konflik, ini sama rugi-rugi. Oke. Kita masuk sekarang ke ciri-ciri teks negosiasi. Ciri-cirinya adalah adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Dan yang terakhir, adanya kesepakatan sebagai hasil dari perundingan tadi. Itulah ciri-ciri teks negosiasi. Ada 4. Partisipan, perbedaan, pengajuan dan penawaran, serta kesepakatan sebagai hasilnya. Sekarang masuk kita ke penyampaian, pengajuan, dan penawaran dalam teks negosiasi. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah keterampilan berbicara. Ini tentu saja dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Internal, eksternal. Internal adalah dari pembawaan diri, eksternal adalah di luar, semisal cara berpakaian dan sebagainya. Lalu berbicara dengan efektif. Artinya berbicara dengan efektif adalah mengawali pembicaraan, lalu masuk ke isi pembicaraan, lalu memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk menyampaikan gagasannya. Lalu prasyarat organisme ini terkait dengan organ-organ tubuh kita. Tentang pengaturan napas, tentang pengaturan suara, tentang pengaturan bahasa tubuh. Itulah prasyarat organis. Prasyarat bahasa ini adalah perangkat-perangkat bahasa. Mulai dinamika kita berbicara, ritme suara kita, pilihan kata yang kita pilih, atau diksi. Oke, itu yang bagian A. Pengertian, lalu ciri-ciri, dan bagaimana kita cara menyampaikan negosiasi.
Sekarang masuk kita ke bagian B. Bagian B. Yang kita bahas di sini adalah lebih detail lagi mengenai teks negosiasi. Ingat, negosiasi tadi adalah terjadi karena ada perbedaan. Untuk mengatasi perbedaan itu ada penawaran atau ada pengajuan. Lalu ada titik temu, itulah hasil negosiasi. Cara menyampaikan pendapat dan komentar saat bernegosiasi adalah pendapat dan komentar disampaikan secara padat dan tersusun dengan baik. Pendapat dan komentar terarah pada sasaran yang diinginkan. Pendapat dan komentar menggunakan kata-kata yang tepat dan sederhana. Pendapat dan komentar menggunakan kalimat komunikatif dan mudah dipahami. Kelima, pendapat dan komentar menggunakan alasan yang logis dan objektif. Yang keenam, pendapat dan komentar menggunakan bahasa yang santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Ketujuh, pendapat dan komentar disertai bukti atau fakta. Kedelapan, menghindari tuturan yang mengandung ejekan baik langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, cara bersikap santun dalam negosiasi adalah sabar, tidak memperlihatkan rasa jemu, tidak bicara terus-menerus, tidak membicarakan diri sendiri saja, tidak membicarakan keburukan lawan negosiasi, tidak menggunakan bahasa daerah jika itu tidak terlalu diperlukan, fokus terhadap topik penting, dan yang terakhir, tidak merasa diri yang paling benar. Lalu cara menyampaikan pujian dalam negosiasi adalah seperti kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang senang, yang suka dipuji. Seorang negosiator dapat melakukan pujian kepada lawan negosiasinya. Dalam memuji lawan negosiasi, negosiator tentu saja harus menggunakan kata yang sopan, santun, dan tidak berlebihan. Kata yang sopan tersebut disertai dengan alasan memuji lawan negosiasi. Akan tetapi perlu diperhatikan supaya kita jangan terlalu sering memuji, karena itu pada akhirnya adalah pujian yang basa-basi. Lalu aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh negosiator adalah penampilan kita, sikap kita, cara berbicara kita, wawasan yang kita miliki, serta gaya bahasa yang kita gunakan. Trik pengajuan penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi adalah kita harus membuat suasana menjadi santai, melakukan kontak mata dengan lawan negosiasi agar pembicaraan serasa saling menghormati, berbicara dengan santun, menggunakan kalimat penghubung secara jelas untuk beralih topik, lalu yang terakhir mengambil kesimpulan secara tepat. Faktor penentu keberhasilan negosiasi adalah kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Ketika kita tidak bersedia, berarti tidak mungkin terjadi kesepakatan. Tidak ada pihak yang dirugikan. Negosiasi adalah supaya kita beruntung, atau paling tidak supaya kerugian kita lebih minimal lagi. Ketiga, kesepakatan yang dicapai mampu memengaruhi pihak lain. Cara memengaruhi pihak lain adalah dengan memberikan argumen atau alasan yang logis. Yang terakhir, alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Pola penyajian teks negosiasi adalah ada negosiasi bersifat lisan. Ini tentu saja bagian dari negosiasi informal atau non-formal. Lalu yang terakhir, negosiasi tulis yang dituliskan, ada hitam di atas putih, berarti ini adalah negosiasi yang formal. Negosiasi lisan adalah digunakan dalam tradisi lisan, dalam bahasa lisan. Negosiatornya berperan penting dalam melakukan negosiasi secara lisan. Kebalikannya, negosiasi tulis adalah bentuk negosiasi dalam ragam bahasa tertuliskan. Ragam bahasa tulis digunakan untuk melengkapi tentu saja negosiasi lisan secara formal. Negosiasi tulis berguna untuk mencapai persetujuan dengan jalan menggunakan ragam tulis, baik proposal maupun surat. Teknisnya bisa dulu disampaikan
negosiasi tulisan lalu berakhir kemudian pada negosiasi lisan atau sebaliknya. Itu bagian B. Sekarang masuk kita ke bagian C. Ini mengenai teks negosiasi secara tekstual. Oke. Struktur teks negosiasi. Kita mulai dari struktur. Ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, lalu yang terakhir penutup. Orientasi sendiri merupakan pembuka dalam teks negosiasi. Orientasi dapat berupa salam perkenalan dan sapaan. Pengajuan adalah ketika negosiator menyampaikan maksud atau tujuan bernegosiasi. Penawaran sendiri merupakan proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak lain untuk mendapat sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan atau paling tidak meminimalisasi kerugian di kedua belah pihak. Persetujuan adalah proses terjadinya kesepakatan atau hasil penawaran dari kedua pihak atau kedua partisipan atau kedua negosiator. Lalu yang terakhir adalah penutup. Bagian ini merupakan proses yang mengakhiri sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Unsur teks negosiasi berupa surat penawaran. Teks negosiasi berupa surat penawaran berarti dia ragam bahasanya bahasa tulis. Tentu kalau berbahasa tulis maka biasanya adalah surat dinas atau surat resmi. Surat resmi biasanya menggunakan kop surat karena itu mengandung kedinasan. Maka unsur-unsur dalam teks negosiasi berupa surat penawaran dalam bentuk formal adalah adanya kepala surat, tempat dan tanggal surat, nomor surat, hal atau perihal, lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama pengirim dan tanda tangan. Pada beberapa yang lain ada juga nanti berupa tembusan. Lampiran biasanya berisi tentang daftar-daftar yang mau ditawarkan. Pasangan tuturan dalam negosiasi. Mengucapkan salam, lalu pasangannya adalah membalas salam. Bertanya, pasangannya adalah menjawab atau tidak menjawab. Meminta tolong, pasangannya adalah memenuhi atau menolak permintaan. Meminta, menerima atau menolak. Menawarkan, menerima atau menolak tawaran. Mengusulkan, menerima atau menolak usulan. Menerima bisa dalam bentuk lain. Menerima dengan standar diturunkan, atau kalau tidak bisa diturunkan, lalu mentah-mentah untuk menolak. Kalau sudah menolak, maka hasil negosiasi bisa dikatakan tidak ada. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Dalam bahasa teks negosiasi secara tekstual, kalimat-kalimat yang sering digunakan adalah kalimat persuasif, mengajak. Kalimat deklaratif, yaitu kalimat berita. Menggunakan bahasa yang santun, menggunakan pronomina atau kata ganti. Kata ganti orang, saya, dia, kami, mereka, kamu. Menggunakan kalimat langsung. Menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau penolakan. Menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Inilah ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi. Lalu kita lanjut lagi ke bagian yang terakhir. Penyusunan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Pada bagian ini, setelah kamu paham teori dari teks negosiasi, lalu melihat berbagai referensi atau sumber, atau melihat contoh negosiasi, lalu mempelajari isi, mempelajari struktur, mempelajari ciri kebahasaan dan teks negosiasi secara tekstual, maka pada kesempatan ini kamu diharapkan bisa menyusun, memproduksi sendiri
teks negosiasi atau negosiasi secara tekstual. Penyusunan teks negosiasi dalam bentuk dialog, penyusunan teks negosiasi secara tertulis. Kamu bisa melihat bukumu seperti itu. Ada yang berupa naratif, berarti tidak berupa dialog A dan B. Ada yang berupa dialog, A dijawab B, dijawab C, disahuti oleh yang lain. Atau ada yang berupa tertulis seperti itu, contoh surat penawaran. Oke, kita mulai dari penyusunan teks negosiasi dalam bentuk dialog. Menentukan topik permasalahan itu adalah langkah yang pertama. Menentukan partisipan atau yang berbeda kepentingan, atau dalam bahasa sastrawinya disebut sebagai penokohan. Yang ketiga, mengembangkan topik menjadi kerangka teks negosiasi sesuai dengan struktur teks negosiasi. Lalu yang terakhir, mengembangkan kerangka teks negosiasi tersebut menjadi teks negosiasi berbentuk dialog, berbentuk percakapan. Sekarang penyusunan teks negosiasi secara tertulis. Pertama yang kita lakukan adalah mencari topik penawaran atau pemesanan. Mengembangkan kerangka teks sesuai kerangka surat resmi. Lalu yang terakhir mengembangkan kerangka menjadi surat penawaran atau pemesanan. Itulah materi kita masalah negosiasi. Yang perlu kita pahami adalah setiap kita pasti punya pendapat atau punya keinginan. Dan setiap keinginan kita selalu tidak sama dengan keinginan orang lain. Untuk mencari titik temu antara kemauan kita dan keinginan orang lain, maka dibutuhkan negosiasi. Negosiasi ada nanti yang berakhir dengan menang di kedua belah pihak, atau kita saja yang menang, atau kita saja yang kalah, atau kita benar-benar memang harus rugi secara kedua belah pihak. Tetapi kerugian bisa dengan diminimalisasi. Tujuan dari negosiasi adalah paling tidak untuk, kalau tidak untuk beruntung, tetapi juga adalah untuk meminimalisasi kerugian kita atau meminimalisasi kerugian orang lain. Negosiasi sering kita lakukan sadar atau tidak sadar. Terima kasih.